Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardian Syadarius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau soft engineering. Oke. Sejarah dari soft engineering. Istilah soft engineering digunakan pertama kali pada akhir 1500-an dan awal 1600-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak yang sangat kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Oke. Kemudian istilah perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah soft engineering, di mana soft engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Soft Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang yang mengartikan RPL hanya sebatas bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan juga perangkat komputer. Nah, perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan beberapa perintah yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pada tahap pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelas bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu soft atau perangkat lunak dan juga engineering atau rekayasa. Perangkat lunak sendiri adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tetapi juga dokumentasi terhadap apa yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Kemudian engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap peningkatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, dan juga sistem. Maka rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian pengembangan rekayasa perangkat lunak terjadi pada beberapa tahun. Pencetusnya 1968. Kemudian pada tahun 1400-an komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian ada pada tahun 1950, 1960 sampai 2000-an. Kemudian, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, yaitu rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1400-an hingga kini. Kemudian fokus utama dari pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, ruang lingkup dari software engineering
yaitu ada software requirement, ada software design, software contraction, confer testing, confer maintenance, configuration management, ada juga management, tools and method, software quality, serta proses. Nah, kemudian tujuan dari rekayasa perangkat lunak tersebut ada 3. Yang pertama yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan yang terakhir adalah menghasilkan perangkat lunak dengan tepat waktu. Oke. Kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. 1. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, gaya atau untuk membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan nisab atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat dari perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Serta yang terakhir adalah meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya cakupan ruang lingkup yang cukup luas sehingga membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan berbagai bidang ilmu lain, antara lain manajemen, matematika, ergonomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, dan manajemen kualitas. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan juga strategis bisnis. Nah, pada bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, serta matematika distrik. Ketiga, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, serta metode-metode kuantitatif. Kemudian pada bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Adapun sifat dan karakteristik software, yang pertama, software merupakan elemen sistem logi dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Nah, yang kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Ketiga, elemen software ini direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kemudian inilah perbedaan dari hardware dan juga software dari manufacture, works out, build using component, relative sync, simple, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Kemudian kategori perangkat lunak secara umum, yang pertama, perangkat lunak sistem atau sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, unit kelas, pengatur file. Yang kedua ada perangkat lunak real time atau perangkat atau program-program yang memonitoring, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya atau real time event. Yang ketiga ada perangkat lunak bisnis, yang keempat ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, yang kelima ada software, dan yang keenam ada perangkat lunak komputer personal, dan yang terakhir ada perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software ada 3, yaitu software, system software, application software, dan engineering and scientific software. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.